Listeners. Selamat datang di acara Cakap-Cakap Anak Muda, di mana kita akan membahas kisah inspiratif seputar anak muda. Dipandu oleh saya Tika Dan saya Isvan. Tentunya untuk episode kali ini kita udah bersama narasumber yang sangat inspiratif, muda, dan kreatif juga. Di sini udah ada Ahmad Prayoga. Wah, apa kabar nih Ahmad Prayoga? Alhamdulillah. Manggilnya Yoga aja nih ya? Yoga ya? Lagi Yoga. sibuk apa Yoga nih? Apa kabar? Alhamdulillah sekarang sibuk jalanin kegiatan baru sih bang. Kegiatan Wah, baru? apa tuh? Sekarang juga main di bisnis parfum. Bisnis parfum? Iya juga, parfum juga. Berarti melukis tetap lah tapi ya? Terus tetap. Ini di belakang kita nih, Isvan ada lukisan-lukisan yoga nih. Ini semua bagus-bagus sih, bagus-bagus sih. Nah, kalau dari yoga sendiri sejak kapan nih mulai tertarik untuk melukis? Dari tahun berapa? Kalau melukis kak dari tahun 2016 ya. Kejadian kecelakaan itu kan 2015. Nah setelah yoga pulih baru di situ mulai coba untuk melakukan sesuatu yang kiranya bisa bermanfaat gitu kan. Yang pertama juga untuk yoga sendiri kan, juga mengisi waktu yoga supaya nggak jenuh kali gitu. Jadi yoga coba melukis di tahun 2016 itu. 2015. 2016. Belajarnya dari mana tuh Yoga? Awalnya belajar sendiri di Belajar sendiri. Wah, otodidak berarti Ya ya? awalnya seperti itu cuman Atau sebelumnya Yoga memang udah suka melukis? enggak sebelum baru. kan sebelumnya yoga memang nggak pernah ada di basic lukisan kan. Cuman karena keadaan yoga kan juga karena yoga rasa apa yang yoga bisa perbuat itulah yang yoga lakukan gitu Kak. Jadi pada waktu itu ada yang memberi motivasi dan saran supaya yoga itu melakukan kegiatan yaitu melukis gitu. Jadi yoga belajar sendiri awalnya. Gitu. Oke, nah berbicara tadi mengenai keadaan yoga saat ini, mungkin teman-teman juga penasaran ya, apa nih yang melatar belakangi yoga bisa sampai keadaan seperti ini? Ya awalnya itu yoga dulu nggak berada di sini. Dulu yoga di Aikenopan, Labuan Batu. Nah, jadi waktu itu yoga sekolah di sana kan. Dan dalam keadaan waktu itu yoga utuh kan, nggak seperti ini. Cuman pada waktu itu yoga kerja diajak temen. Nah waktu kerja itu yoga ngalami kecelakaan kerja pada waktu yoga kelas 2 SMK. Nah dari situlah awal mula yoga bisa mengalami cacat seumur hidup seperti ini. Itu di tahun berapa tuh? 2015 tuh Kak. 2015 kejadiannya. Jadi pada waktu itu yoga mau ngelas gitu. Yoga mau naikkan besi ke atas lantai 2. Jadi besi itu yoga pegang ternyata kontak ke kabel tegangan tinggi, listrik tegangan tinggi. Jadi dan pada saat itu yoga nggak bisa berdiri lagi karena keadaannya udah kaku semua kan badannya. Terus dibawa ke rumah sakit tapi kan karena di sana nggak ada peralatan dirujuk ke Medan. Nah sampai di Medan ternyata keadaannya malah tambah parah gitu karena penanganannya kurang tepat pada waktu itu gitu. Jadi memang terpaksa harus diamputasi. Berarti Yoga pernah merasa di titik terendah lah. Ya Titik pada terendah saat Yoga itu kayak mana Yoga untuk bisa bangkit kembali itu semangat lagi itu apa kira-kira? ya yang membuat yoga terdorong untuk bangkit itu ya karena gimana ya Bang? Yoga berpikir kehidupan ini hanya sementara gitu kan. Mungkin ya apa yang merasa kita miliki kita merasa itu milik kita tapi sebenarnya tidak gitu kan. Bahkan anggota tubuh kita sendiri. Makanya dari situ yoga berpikir juga bener gitu kan. Dulu yoga utuh ya yoga bersyukur juga gitu bisa diberi kesempatan untuk mengalami dari lahir sampai umur 17 tahun yoga keadaannya seperti manusia normal gitu kan. Tapi itu nggak
nggak menutup kemungkinan akan berubah gitu kan. Makanya yoga berpikir sementara semua yang ada dunia ini kan. Jadi ya mau gimana lagi, yoga buat penyesalan juga nggak akan kembali kan gitu, nggak akan merubah sesuatu. Jadi ya udah yoga jalani aja gitu kan. Tapi beruntungnya yoga sudah bangkit, udah sampai sekarang, udah ya kalau menurut aku yoga ini udah menjadi orang hebat yang sekarang. Luar biasa ya, Pak, Luar ya? biasa. Ya alhamdulillah Bang, karena ini yoga juga bangkit bukan karena di yoga sendiri kan, juga pasti ada dukungan dari keluarga ataupun teman-teman gitu. Dari situ juga sih Bang. Balik lagi nih ke lukisan, karya-karya yoga ini udah banyak nih. Wah, banyak sekali. Berapa nih kira lukisan Berapa yoga saat ini? Kalau lukisan itu yoga nggak pernah hitung Bang. Berapa jumlahnya, cuman 100 ada kira. cuman ya ini yang baru-baru, cuman yang lama-lama udah memang udah yoga pasarkan semua kan gitu. Dijual berarti ya yoga ya? Yoga jual gitu. Kalau di antara yang baru-baru ini yang mana favorit yoga? Yang baru, yang ini Bang. Yang ini. Ya, abstrak. Wah, keren banget tuh. Kenapa? Karena yoga melukisnya dengan memang perasaan yang banyak tertuang di situ semua gitu. Perasaan apa nih yoga tuangkan dalam lukisan itu? Ya. Pada waktu itu ya karena perasaan seneng aja gitu Kak. Seneng bisa campur-campur warna gitu kan, kayak gitu memang yoga positif gitu kan. Pada saat keadaan positif gitu untuk melakukan lukisan itu, ngerjain lukisan itu gitu. Itu kalau dalam setiap lukisan yoga menghabiskan waktu berapa lama nih untuk melukisnya satu lukisan? Kalau satu lukisan sih tergantung juga sih Kak, tergantung dari tingkat kerumitannya, juga tergantung dari besar atau kecil lukisan itu gitu kan. Kalau yoga sih satu hari bisa satu gitu. Satu hari satu, wow. Satu hari memproduksi satu lukisan. Satu lukisan. Sampai sekarang. Sampai sekarang juga sih Bang. Sampai sekarang. Oke, nah pemirsa, ini yoga ini melukisnya lumayan uniknya nih ya Isfania melalui mulut. Iya. Itu gimana yoga ribetnya atau sulitnya melukis melalui mulut? Cerita awalnya itu gimana? Ya memang pada awalnya memang susah gitu Kak. Ya, karena terbiasa menggunakan anggota tubuh kan. Lalu yoga buat dengan tanpa anggota tubuh gitu. Jadi awalnya memang susah. Tapi ketika kita mengalami kesusahan pasti ada kemudahan kan gitu. Bener. Jadi waktu itu udah ada semua alat-alat lukis kan, yoga coba pertama kali melukis itu memang nggak jadi ya, berantakan karena belum terlatih dengan mulut kan. Tapi dengan berjalannya waktu yoga coba terus dan alhamdulillah ya bisa berbentuk sebuah lukisan gitu. Karena kemarin itu juga sempet sakit juga kan di rahang ini karena terlalu lama itu Lukis gak bergerak lah. lukis dengan kuas itu kan. Menahan kuas. Jadi itu sakit juga kan, cuman ya karena terbiasanya itu tadi jadi biasa aja dia gitu. Itu butuh berapa bulan tuh untuk bisa menjadi satu lukisan tuh? Pada waktu itu berbulan-bulan enggak. Yoga buat habisin kertas juga kan, karena bolak-balik coret tapi nggak nampak bentuknya. Tapi ya karena yoga pengen berhasil gitu kan, ya yoga coba terus. Tapi pada waktu itu sekitar 3 bulan juga. 3 bulan. Kalau sekarang kira-kira misalnya ada yoga mau melukis satu lukisan itu memakan waktu berapa lama kalau sekarang ya? Kalau sekarang ya itu tadi Bang, tergantung mood juga sih kalau Iya sih, kita bermain di lukisan ini. Benar. Gitu kan. Cuman ya Tapi nggak selama 3 bulan tadi lah ya? enggak lah Bang, Ya. gitu. Karena ya kalau lukisannya sebesar dinding ya Bang, mungkin ya Udah pernah tuh lukisan sebesar dinding? pernah juga Kak. Wow. Kami berdua sama temen kan ngerjain lukisan di dinding itu pernah. Oke. Gitu. Yoga ini kan sudah menjadi sosok yang sangat inspiratif. Benar sekali. Untuk yang muda, untuk yang tua, semuanya lah udah menjadi sosok yang sangat inspiratif. Kalau untuk yoga sendiri, siapa sih sosok yang menginspirasi yoga?
sosok yang menginspirasi Bang. Buat Bagi yoga. yoga ya. Kalau yoga bilang sih ya sosok yang buat yoga jadi terinspirasi itu jadi ya kedua orang tua Kak. Kedua orang tua. Iya. Kedua orang tua. Makanya yoga bisa memposisikan diri yoga itu jadi seperti ini gitu. Tanpa mereka ya yoga nggak akan bisa kan, karena juga yoga bisa melukis, yoga bisa sekarang beraktivitas yang lain itu juga karena orang tua kan. Itu tadi cuman mereka lah. Dan juga mulai berbisnis sekarang yoga. Iya Bang. Kira-kira bisnis parfum mainnya di sosial media nih. Iya Bang. Boleh Sosial media. disebutin lah Instagram atau Iya. marketplace-nya di mana. Boleh. Ya, bawa promosi ke ya. Tribuners, Jadi namanya MJ Parfum. MJ Parfum. MJ Parfum ini salah satu parfum yang memang udah banyak dikenal orang juga Kak. Jadi yoga biasa buat story yaitu Facebook Ahmad Prayoga, lalu di Instagram Ahmad Prayoga 887. Oke. Itu yoga posting semua di situ. Oh, yoga berarti jualannya itu pakai Instagram pribadi yoga, di Iya. situ semua masukin. Iya, Oke. gitu Bang. Berjualan ya. Dan pesannya bisa DM. Bisa Oke. DM. Kontak WhatsApp Keren. juga yoga cantumkan di apa kan? Di bio. Di bio data itu. Ya, siap. Itu kenapa mau terjun di dunia bisnis nih yoga? Karena gini Kak, yoga berpikir kan yoga harus juga punya investasi. Wah, udah bicara Kedepannya. investasi nih Spande. Gitu, karena Karena kan enggak, sorry kok aku potong, lukisan yoga ini kan bisnis juga. iya bisnis Bang, cuman yoga berpikir gini, tiga penjuru mata angin orang mencari rezeki, yaitu pekerja, bisnis profesional juga bisnis owner. Nah, menurut yoga ini bisnis profesional bukan bisnis owner. Gitu. Jadi pekerja ketika dia kerja dia dapat gaji Bang, tapi ketika dia sakit dia nggak dapat penghasilan, nggak kerja kan. Bisnis profesional juga seperti itu. Ketika yoga bisa produksi lukisan dapat uang, ketika ada orang yang mesen dapat uang, tapi ketika 1 bulan nggak ada sama sekali yang order gitu, yoga juga nggak ada penghasilan nggak. Tapi ketika yoga main di bisnis, yoga udah punya jaringan di bawah gitu kan. Ini yang yoga bangun nggak. Jadi yoga bangun ini untuk apa? Investasi ke depan. Investasi. Jadi yoga tidur pun ya kan, ataupun dalam aktivitas yang lain yoga tetap dapat penghasilan. Itu yang namanya business owner. Bisnis owner. Nah itu tadi, makanya yoga juga berpikir gimana, karena yoga juga kan nggak bisa kerja Kak dalam posisi seperti ini kan. Jadi yoga berpikir gimana caranya untuk punya penghasilan yang bisa buat yoga mandiri seperti itu. Orang tua gimana nih supportnya yoga atas lukisan, bisnis yoga saat ini? Ya alhamdulillah dengan pembuktian yoga atas penghasilan itu tadi, alhamdulillah mereka orang tua ini support penuh ya. Wah. Nah, dapat info yoga ini berkuliah dapat beasiswa nih. Boleh ceritakan di mana prosesnya nih? Ya, jadi kuliah dapat beasiswa itu juga karena melukis juga. Karena kemarin itu yoga diundang juga di acara inspirasi juga di Medan kan, untuk mengisi inspirasi di sekolah Kak. Inspirasi di sekolah. Jadi acara inspirasi itu yoga di situ ketemu sama temen yoga juga punya temen. Nah jadi temen yoga ini yang Menawarkan. membuka jalur untuk yoga bisa dapat beasiswa di perkuliahan. Jadi seperti itu Bang. Jadi yoga bisa kuliah juga karena kemarin kan yoga tamat kan SMK, keluar ijazah, makanya yoga punya keinginan yoga pengen kuliah dan alhamdulillah terwujud gitu. Gimana rasanya masuk ke kampus nih, dunia yang berbeda ya sama dunia Iya. sekolah nih? Ya pertama sih yoga apa sih Kak, agak cemas sedikit kan karena ya posisi yoga seperti ini yoga sendiri gitu. Teman-teman yang lain ya biasa aja kan. Yoga cemas juga apa mereka mau menerima yoga kan gitu. Cuman ya alhamdulillahnya Semua menerima. semua menerima, welcome gitu kan. Support yoga ya? Juga gitu. Mereka juga saling bantu kan. Pengertian lah gitu.
sama yoga. Sekarang udah semester berapa nih yoga? Sekarang semester 4. Semester 4. Oke. Kalau jurusannya jurusan apa yoga ngambil perkuliahannya? Kalau jurusan sih bang, yoga manajemen industri. Manajemen industri. Iya, di kuliah. Itu kenapa tuh ngambil manajemen industri? Gini kak, yoga kan kemarin tuh dimasukkan di kampus itu kampus baru kan. Nah, Itu kampus apa tuh Cut yoga? Mutia. Cut Mutia. Nah, itu swasta. Jadi yoga nggak ngambil satu, D3. D3. Nah jurusannya kebetulan cuma 2 di situ, manajemen industri juga teknik kimia. Yoga ngambil yang manajemen industrinya gitu. Karena bagian industri kan, untuk ditempatkan di industri-industri gitu. Terus aku lihat-lihat di Instagram yoga ketemu dengan Pak Ahyar nih. Wow. Udah jumpa sama PLT wali Iya. kota kita nih ya Itu Isman ya. gimana ceritanya? Ya kemarin itu kan ada pameran pewarta foto dari komunitas pewarta foto kan bang, di lapangan Merdeka. KFI ya. Jadi yoga juga diundang ke sana untuk majang lukisan-lukisan ini. Ya udah yoga datang. Nah kebetulan yoga bawa kanvas kosong. Yoga juga bingung mau ngelukis apa gitu kan. Tapi dibilang mereka Pak Ahyar nanti kemari. Oh gitu. Jadi terlintas langsung yoga minta mana bang foto Pak Ahyar biar yoga lukis. Itulah yoga lukis foto Pak Ahyar. Di tempat langsung yoga Di tempat lukis? langsung Langsung yoga. on the spot ya Isman ya. Iya. Kanvas, maksudnya kanvas sama Kanvas. kosong sampai jadi. Iya sampai jadi. Itu berapa Biasa. lama tuh? Dari- Berapa jam? Dari sore sampai malam itu Pak. Sore sampai malam. Yoga ngerjainnya. Luar biasa. Itu ngelihat foto dari Pak Ahyar Iya. langsung. Lihat foto Pak Ahyar. Terus sekali lihat tuh udah langsung bisa tuh. Terus pas Iya, Pak Ahyar datang gimana? Melihat Pak Ahyar datang ya lukisan belum siap, belum oke. siap tuh bang, belum 100% kan. Yoga lanjut terus ya Pak Ahyar deketi gitu kan. Yoga ya, oh, dia ceritanya datang ke satu-satu booth gitu iya ya. ke satu-satu lihat-lihat gitu kan. Terakhir yang Sampai di booth yoga. masuk ke booth yoga, Ya. yoga belum siap, yoga taruh ke apa itulah kuasa itu yoga taruh ke tempatnya, yoga salam Pak Ahyar. Oke. Gitu. Nah setelah itu ya udah diliatinya aja kan, diliatinya. Setelah itu dia duduk ke tempat duduknya, ya udah yoga lanjut lagi, lanjut lagi sampai siap gitu. Itu juga foto berdua tuh ya. Habis itu foto. Habis itu foto, dapat foto berdua. Wow, luar biasa nih. Emang langka lu. Nah, ini kan yoga nih melukis, ada lukisan pemandangan, sketsa wajah juga. Yang mana nih yang paling menurut yoga paling menantang? Paling menantang tuh ya wajah Kak. Wajah. Kenapa tuh? Sketsa. Sketsa karena ekspresi manusianya beda-beda. Oke. Setiap orang gitu kan, dan wajah manusia juga beda-beda kan. Jadi itu yang menantang buat yoga. Karena kita melihat sosok wajah ketika kita lukis itu nggak mirip, kita nggak puas ya. Pernah tuh sampai Pernah. ngulang lagi. Nggak mirip, waduh udah capek kan, udah lama waktunya juga, jadi nggak mirip. Waduh, ulang lagi itu terus ulang lagi. Berarti itu tantangan tersulit. Nah itu tantangan untuk Melukis, ya. lukis wajah. Tapi yoga suka juga sih kalau sketsa wajah itu. Itu berapa lama tuh, sama 1 hari juga? Enggak beda. Kalau Beda. wajah kita Beda nggak ya? bisa patokin sih waktunya, karena kalau wajah ini kalau menurut yoga, karena yoga juga mungkin kurang belajar kan di sketsa wajah, jadi memang agak sulit, agak lama gitu. Terus nih Yok, untuk target sebentar Tika, ini menarik. Untuk target yoga ke depannya yang belum tercapai, kira-kira target Apa nih? yoga di saat segini aku harus sudah ini itu apa kira-kira? Oh target ya bang? Target yoga di dunia lukis atau di bisnis yoga? Ya yoga sih gini sih bang, di umur yoga nanti di usia ini kan masih 22 tahun. 22 Di umur yoga di 27 tahun, yoga memang udah harus punya investasi. Investasi Ya, itu. berarti 5 tahun ke depan. Oke. Udah punya target nih yoga nih. Investasi, dan juga yoga juga udah, kalau yoga udah punya investasi otomatis kan penghasilan nih Bertambah. bertambah dan masuk terus kan. Iya. Nah
disitulah yoga bangun nanti untuk galeri-galeri lukisan. Wah, berarti Gitu. cita-cita Untuk- ingin punya galeri ya. Untuk komunitas seni di Medan gitu, untuk anak komunitas seni di Medan gitu. Jadi semua anak seni ini tadi berkreasinya di galeri itu tadi Kak gitu. Menjadi wadah ya berarti ya Ada yoga ya. maksudnya ya seperti itu. Kreativitas untuk para Kreativitas. pelukis juga gitu Ah, yoga ya. gitu Mulia lah. sekali, mulia. Nah, tadi berbicara mengenai lukisan nih, yoga punya sosok inspiratif dari pelukis nggak? Pelukis ternama Pelukis Medan mungkin atau atau- pelukis luar gitu. Ada sih ya siapa tuh? yang juga dia udah ngajarin yoga juga kan. Wah. Nah, namanya Denny. Dia Denny orang ini temen yoga. ya dia orang Jogja. Orang Jogja. Dia pernah datang ke Medan. Dia juga ngajarin yoga gitu. Itu kenapa bisa jumpa tuh sama Ya itu dari Smiling Kids Kak. Smiling Kids? Iya. Dari Smiling Kids yang ketemuin yoga sama dia. Gitu. Dia ngajarin tentang lukisan. Dari situlah yoga praktekin apa yang diajarkan. Gitu. Ini menarik nih. luar Kita biasa ya? interviewing bareng yoga nih inspirasi masuk terus gitu. Masuk ke Untuk kita dan mungkin kita pemirsa mungkin ya. para tribuners juga pasti merasa terinspirasi lah. Boleh lah yoga kasih pesan dan kesan Tuh anak muda, untuk anak muda. Jadi slogannya gini ya. Slogan slogan ya. Anak muda itu dilarang miskin. anak muda larang miskin. Oke. Karena kenapa? Kalau anak muda miskin, generasi selanjutnya ini gimana? Ini anak muda sekarang kan sudah pasti akan melanjutkan generasi yang sebelum kan gitu Kak. Yang sesudahnya kan gitu. Nah, ketika kita punya mindset anak muda yang seperti itu, kita punya mindset besar seperti itu, kita juga pasti membangun anak muda di bawah kita, calon anak muda di bawah kita. Jadi buat anak muda di Kota Medan, di seluruh Indonesia, lakukanlah gitu. Lakukanlah hal yang bermanfaat juga menghasilkan gitu. Jangan hanya melakukan hal-hal yang merugikan, juga nggak ada faedahnya gitu bagi diri sendiri bagi diri maupun- sendiri maupun orang lain gitu kan. Makanya karena kebanyakan sekarang anak muda terlena dengan zona nyamannya Kak. Zona nyaman ya. Terlena dengan zona nyamannya. Makanya sekarang ini apalagi masa pandemi seperti ini kan juga banyak pengangguran gitu kan. Bener-bener. Jadi carilah inspirasi, juga timbulkan semangat itu tadi supaya apa? Supaya mereka yang punya ide-ide itu tadi bisa tersalurkan gitu ide-idenya. Makanya kalau udah mindsetnya besar dan mau melakukan, mudah-mudahan bisa. insya Allah mudah-mudahan bisa. Gitu. Itu dia pesan dan Luar kesan dari biasa yoga ya, untuk Ustaz. kita semua, untuk aku, untuk Tika dan untuk para tribuners. Sangat menginspirasi Sangat nih. menginspirasi. Itu benar yang dibilang. Oke, mungkin kita tutup aja langsung Tika. Untuk Wah, udah selesai nih ya Ispan ya. terima kasih yoga Iya, udah sama-sama Bang. Sukses terus yoga ke Amin, depannya. sama-sama. Jadi mungkin kita beberapa tahun ke depan Ispan mau wawancari yoga lagi udah jadi pebisnis Makin sukses hebat. nih. Amin, amin. Makin Insya hebat. Allah, mudah-mudahan. Amin. Insya Allah. Oke, untuk episode kali ini mungkin itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya di minggu depan di cakap-cakap anak muda juga, tentunya Cakap-cakap dengan anak narasumber yang Tidak kalah keren ya, Ispan ya. tidak kalah keren dan tidak kalah menginspirasi dari yoga. Aku pamit undur diri, aku Ispan. Saya Tika. Dadah.